Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini fenomena lesbian, gay, biseksual dan transgender yang kita sebut LGBT menjadi isu yang banyak diperbincangkan di tengah masyarakat Indonesia. Dengan maraknya promosi atau iklan kaum LGBT di media sosial, propaganda perekrutan kaum LGBT telah menyentuh berbagai media sosial. Bahkan kelompok LGBT juga sudah menjalar ke kampus, sekolah, dan tempat umum lainnya. Berbagai lembaga survei independen dalam dan luar negeri menyebutkan bahwa di Indonesia ada 3% kaum LGBT dari total penduduknya. Maraknya fenomena LGBT di Indonesia sangat terkait dengan tren negara-negara liberal yang memberikan pengakuan dan tempat bagi komunitas LGBT di masyarakat. LGBT dianggap sebagai bagian lifestyle masyarakat modern yang menganggap pandangan heteroseksualitas sebagai konservatif dan tidak berlaku bagi semua orang. Legitimasi sosial muncul dengan pembelaan ilmiah dan teologi secara a priori guna memperkuat klaim tentang eksistensi maupun tujuan sosial mereka. Situasi itulah yang kemudian membuat gerakan LGBT menyebar demikian pesat sebagai epidemi sosial. Menurut hukum pidana Islam, homoseksual atau liwat termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Bahkan pelaku homoseksual bisa mendapat hukuman yang berat sampai hukuman mati. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajadtumuhu ya'malu amala qaumi Lut faqtulul fa'ila wal maf'ula bih. Rawahu Tirmidzi. Yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang kalian dapati dia melakukan perbuatan kaum Lut, maka bunuhlah kedua pelakunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Pada konsep penciptaan dalam paradigma Islamic worldview, Allah menciptakan manusia sesuai dengan fitrahnya, yaitu makhluk hidup yang berpasang-pasangan dan mengatur tentang kecenderungan orientasi seksual didasarkan pada pasangannya, dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan. Ketentuan itu sesuai dengan firman Allah dalam Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batsa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang artinya, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan dia menciptakan darinya pasangan, yaitu Hawa. Dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. An-Nisa ayat 1. Wa qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim aidan
wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun, yang artinya di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berpikir. Ar-Rum ayat 21. Berdasarkan beberapa ayat tersebut, dapat dipahami bahwa homoseksual atau liwat dan penyimpangan seksual lainnya termasuk dosa besar karena bertentangan dengan norma agama, norma susila, dan bertentangan pula dengan sunnatullah dan fitrah manusia. Muhammad ibnu Umar Ar-Razi dalam Mafatib Al-Ghaib mengatakan bahwa Allah dalam menumbuhkan rasa cinta kasih terhadap istri dan anak di dalam hati manusia terdapat hikmah yang sangat penting. Jika rasa cinta itu tidak ada, tentu tidak lahir anak dan berakibat terputusnya keturunan. Itulah cinta yang merupakan fakta naluri manusia. Islam telah mengatur bagaimana tata cara menyalurkan atau mengekspresikan orientasi seksual dengan perilaku seksual yang benar. Dalam Al-Quran ditemukan banyak perintah agar manusia menjaga kemaluannya serta menyalurkan hasrat seksual hanya dengan cara yang dibenarkan, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahun. Al-ayah, yang artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangan dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat. Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman, hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Ar-Rum An-Nur ayat 30 sampai 31. Dari beberapa ayat di atas menjelaskan betapa Islam telah mengatur penyaluran orientasi seksualitas hambanya sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu dengan terhadap suami istri dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah. Bagaimana solusinya? Perspektif hukum Islam dan HAM terhadap LGBT pada level entitas pertama, mereka harus dilindungi dan ditolong untuk diobati. Dari perspektif psikologi, ada dua cara penyembuhan LGBT, yaitu terapi hormonal di rumah sakit untuk mereka yang mengalami karena faktor hormon atau biologi atau medis, dan terapi psikologis untuk mereka yang terpengaruh karena faktor lingkungan. Sedangkan terhadap LGBT pada level entitas kedua merupakan menurut hukum Islam dan HAM, gerakan LGBT harus dilarang dan diberi hukuman berupa hukuman takzir, yaitu hukuman yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia atau DPRI segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur aktivitas dan gerakan LGBT untuk mencegah meluasnya penyimpangan orientasi seksual di masyarakat dengan melakukan layanan rehabilitasi bagi pelaku dan disertai dengan penegakan hukum yang keras dan tegas. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah, karena saya manusia, tempatnya salah dan lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.